Oke, welcome back. Di dalam video course ini kita akan masuk ke dalam Figma Editor. Maka langkah pertama yang perlu dilakukan adalah kita membuat file baru. Silakan klik pada New Design File, dan kemudian tunggu sampai kita masuk ke dalam Figma Editor. Figma Editor adalah tempat di mana kita membuat user interface atau user experience dalam bentuk desain. Ketika pertama kali masuk ke dalam Figma Editor, maka Anda akan melihat ada dua buah panel di kiri dan kanan, dan di bagian tengah masih kosong. Sementara di bagian bawahnya ada toolbar. Kita akan mengupas secara singkat masing fungsi-fungsi panel ini, dan kemudian kita juga akan mengupas tentang toolbar. Kita akan masuk ke dalam slide presentasi. Jadi Figma Editor adalah halaman yang digunakan untuk membuat desain user interface atau user experience, menggunakan aneka tools, panel, menu, dan fitur-fitur lainnya. Secara garis besar, Figma Editor terbagi menjadi beberapa bagian. Sebelah kiri ada panel, bagian tengah adalah desain yang Anda buat, dan sebelah kanan juga terdapat panel. Kemudian di bagian bawahnya, pada user interface Figma yang terbaru, terdapat tool. Mari kita kupas fungsi dari masing-masing panel. Di bagian kiri, Anda akan menemukan panel file. Panel file memiliki beberapa fungsi penting untuk mengelola proyek desain Anda dengan efisien. Yang pertama, kita bisa melakukan navigasi halaman. Dengan demikian, kita bisa menampilkan daftar halaman atau page yang ada di dalam file. Anda dapat berpindah antar halaman atau menambahkan halaman baru melalui ikon tambah atau ikon plus yang ada di bagian kiri. Kemudian, ada juga panel assets. Panel file dan assets berada di dalam satu tempat. Panel aset pada Figma berfungsi untuk mengelola komponen, styles, dan plugin yang dapat digunakan dalam desain Anda. Beberapa fungsi utamanya adalah untuk pembuatan komponen, yang memungkinkan akses cepat ke komponen-komponen yang telah dibuat atau ditambahkan ke file, sehingga memudahkan Anda untuk menggunakan kembali komponen itu di dalam desain. Kemudian untuk pengaturan styles, yang dipakai untuk menampilkan gaya seperti warna, teks, atau efek yang sudah didefinisikan, sehingga desain dapat lebih konsisten. Lantas dipakai untuk mendata plugin dan widget, yang dipakai untuk mengakses berbagai macam fitur tambahan pada Figma. Kemudian di sebelah kanannya ada panel desain yang digunakan untuk mengelola desain yang Anda buat. Jadi panel desain pada Figma berfungsi untuk mengatur dan menyesuaikan properti visual dari objek atau elemen desain yang terseleksi. Berikut adalah fungsi utamanya. Untuk pengaturan dimensi dan posisi. Jadi, panel ini dapat digunakan untuk mengatur ukuran, lokasi, dan rotasi objek di dalam kanvas atau di dalam desain. Kemudian untuk pembuatan style, misalnya mengubah warna, efek seperti bayangan, transparansi, dan tipe border. Lalu kalau Anda bekerja dengan menggunakan teks, maka pengaturan teks dapat dilakukan di dalam panel desain. Jadi Anda bisa menyesuaikan fontnya, ukuran teks, spasi antar karakter, dan elemen teks lain. Dan kemudian auto layout juga dapat diatur menggunakan desain, yang dapat membantu Anda mengatur tata letak responsif dengan mudah. Kemudian di bagian bawah ada toolbar. Pada dasarnya toolbar adalah berfungsi sebagai pusat akses untuk berbagai macam tool utama yang digunakan dalam desain. Jadi di dalam toolbar ini ada beberapa fungsi atau tool utama, misalnya selection tool, yang berisi alat-alat seperti move, scale, dan frame untuk memilih atau mengelola elemen di kanvas. Kemudian ada shape tool, yang membantu Anda untuk membuat berbagai bentuk persegi, lingkaran, garis, dan lain sebagainya. Kemudian ada juga text tool yang dipakai untuk membuat teks. Lantas ada pen tool yang dipakai untuk membuat bentuk bebas. Kemudian ada juga hand tool dan zoom yang digunakan untuk memudahkan navigasi pada kanvas dan pengaturan zoom. Lantas ada juga prototype dan inspect yang digunakan untuk akses ke mode prototyping serta fitur untuk memeriksa properti elemen oleh developer. Jadi ini adalah beberapa bagian pada Figma Editor. Penggunaan tiap-tiap panel dan tiap-tiap tool akan dijelaskan pada keseluruhan video course ini.